Bapa di dalam sorga, kami bersyukur cinta kasih yang kami rasakan daripada Tuhan. Di dalam setiap pergumulan hidup kami boleh melihat Tuhan. Di dalam kelemahan kami, Tuhan juga kuatkan kami, di mana Roh Kudus mengingatkan kami akan firman-Mu. Dan biarlah sekali lagi firman-Mu inilah yang boleh memberi kami kekuatan. Bukan hanya penghiburan yang kosong, tapi penghiburan yang mengkoreksi hidup kami. Supaya kami melihat jelas keberadaan diri kami di hadapan Tuhan. Kami boleh bertumbuh, kami boleh menjadi saluran berkat dan hidup sebagai umat Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-43 sampai 45. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat, ini roh najis sebetulnya, najis, keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Sampai sini pembacaan kita, saudara. Di dalam bagian ini adalah satu bagian pengajaran Tuhan Yesus ya. Perumpamaan dalam bentuk perumpamaan, tetapi di dalam ayat 45 yang terakhir, Kristus memparalelkan perumpamaannya dengan kondisi angkatan zaman Tuhan Yesus saat itu. Jadi ini bukan hanya sekedar pengajaran perumpamaan, bukan hanya bicara mengenai pernyataan mengenai realita, tapi ini adalah suara kenabian, saudara. Yaitu adalah bicara mengenai nubuatan, mengenai kondisi orang Israel, angkatan zaman Tuhan Yesus. Ini ironi besar sekali, saudara. Untuk itu, saudara, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sudut pandangnya. Gini ya, mungkin nanti kita bisa relate dengan kondisi kita juga. Orang Israel itu saat itu sedang dalam keadaan bergumul. Di dalam zaman Tuhan Yesus, mereka sedang diintimidasi sama kekaisaran Roma. Mereka bayar pajak, ada pemungut cukai yang memberatkan pajak mereka. Korupsi di mana-mana, saudara. Orang Yahudi yang kompromi dengan pemerintahan Roma banyak, yang tidak mempengaruhi, yang tidak memikirkan atau memperdulikan kesejahteraan rakyat banyak. Orang-orang alim ulama ya, pemimpin-pemimpin agama yang berkoalisi dengan kerajaan Roma banyak, saudara. Salah satunya adalah golongan orang-orang Saduki. Kita sudah 2 minggu lalu ya, kita sudah bicara mengenai struktur mahkamah agama, dikuasai salah satunya oleh orang-orang Saduki yang punya kemampuan ekonomi yang baik. Mereka ini sangat korup dengan orang-orang kerajaan. Jadi saudara, orang Israel yang hidup di dalam masa itu, mungkin kita bisa bayangkan cicipannya sedikit, saudara. Cicipan sedikit itu dalam artian, kayaknya kita tahu juga ya, pemerintah yang tidak memperdulikan rakyat, ada perasaan itu, saudara. Pajak yang dikenakan agak tinggi, kita ada perasaan itulah sedikit banyak ya saudara. Lalu kita sebagai orang Kristen minoritas yang diintimidasi juga ada perasaan itu saudara. Lalu ada orang-orang Kristen yang bekerja di pemerintahan, ini kalau di dalam konteks orang Yahudi, itu adalah orang-orang pemungut cukai yang mengeruk daripada hal yang memberatkan rakyat tanpa diperdulikan. Kita juga punya orang-orang Kristen di pemerintahan yang tidak terlalu peduli dengan keberadaan kita yang lain lah. Intinya gitu saudara. Jadi sedikit banyak kita bisa bisa relate lah. Kayak hari ini saudara, keadaan ekonomi sulit, terus orang kerja susah, dapat makanan susah. Ya ini kita bisa ada sense-nya. Belum lagi kericuhan, demo di sana sini. Kita kalau lihat di dalam zaman mula-mula, di dalam zaman Tuhan Yesus, pemberontakan banyak saudara. Demonstrasi banyak. Oleh sebab itu nanti jangan heran imam besar bilang lebih baik 1 orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Karena demonstrasi itu dilihat sebagai tindakan yang memungkinkan untuk tentara Roma bantai habis orang Israel. Jadi itu kurang lebih konteksnya. Oke, jadi mereka bergumul, kita bergumul ya, mirip lah saudara.
Di dalam pergumulan seperti ini ya, kita ini kayak letih lesu berbeban berat ya. Kayaknya sudah dipukulin, udah bagian yang jadi korban, dibully lah gitu ya. Kita ini kayaknya merasa korban, dibully. Kira-kira saudara ya, penghiburan apa yang kita ingin terima dari Tuhan? Kalau mungkin ingat ya berita tahun lalu, 1,5 tahun lalu, kita renungkan Matius ini udah agak lumayan saudara ya. Kita mungkin mengharapnya, oh ya nanti Tuhan akan buka jalan. Atau ya orang-orang kejam jahat itu akan dihakimi Tuhan. Ya itu mungkin kita ingin berita yang semacam ini. Tetapi enggak saudara ya. Di dalam Matius dibuka, Tuhan akan menyelamatkan umat bukan dari Roma, bukan dari penjajah, bukan dari kesusahan ekonomi, tapi dari dosa mereka. Waduh, ini kalimat yang sangat sulit diterima. Saya untuk amplifikasi bagian ini, untuk menekankan tema ini, mungkin pernah ingat juga ya di dalam Lukas 13 ya. Saya paraphrase saja ya. Pada waktu itu ada orang-orang datang kepada Tuhan Yesus dan bilang, itu ada orang-orang ya, pada waktu mereka mempersembahkan korban dibunuh Pilatus dan darah mereka dicampur. Kita kalau dengar ini saudara, responnya apa? Mari kita demo ke jalan, ya gitu kira-kira ya. Ayo kumpulkan massa, geruduk Pilatus. Itu mungkin kira-kira gini. Tapi Tuhan Yesus ngomongnya lain. Dia bilang gini, kamu pikir dosa mereka lebih besar dari kamu? Kamu kalau tidak bertobat kamu akan mati dengan cara demikian. Saudara senang dengar berita ini enggak? Itulah firman Tuhan saudara. Firman Tuhan tuh dia tidak tedeng aling-aling. Dia tidak sungkan. Dia memberitakan apa yang harus diberitakan. Jadi ini benar-benar keras. Tapi saudara, berita yang keras ini sebetulnya adalah penghiburan yang sejati. Kenapa bicara penghiburan yang sejati? Karena firman Tuhan itu mengkoreksi sampai sumsum tulang. Ya, ibaratnya sampai ke sanubari. Dan setelah firman mengkoreksi hidup seseorang, mereka betul-betul disucikan. Dan pada waktu dibersihkan Tuhan, itu adalah masa sukacita yang datang. Jadi ini juga kalimat daripada di dalam surat Korintus. Paulus bicara apa? Pada waktu teguran Paulus dinyatakan menghasilkan duka cita bagi jemaat. Tapi duka cita itu menghasilkan pertobatan dan aku bersyukur karena itu. Jadi ini kalimat-kalimat penghiburan. Kalimat penghiburan itu bukan afirmasi ala ChatGPT. Ya. Hari ini ada fenomena agak menyimpang. Apa itu? Orang bergumul curhatnya ke ChatGPT, saudara. Mau tanya apa, harus bisnis apa, tanya ke ChatGPT. Oke lah kalau bisnis masih oke. Tapi kalau ada penyimpangan, ada apa kegundahan hati, saya terluka, nanti kalimatnya apa? Ya saya mengerti, atau ya memang pergumulan sulit, atau bentuknya afirmasi saudara. Ya memang begini nggak gampang atau segala macam. Afirmasi saudara. Jangan harap ChatGPT itu kasih teguran buat kita. Jangan harap itu. Jadi mungkin nggak lama lagi job desk daripada psikolog saudara diambil banyak sama psikolog ChatGPT AI saudara. Jadi kita akan lihat zaman yang memberikan afirmasi. Saudara ini sebetulnya bukan berita baru, tapi ini masif sekarang. Karena tokoh-tokoh motivator itu juga sama, dia bukan memberikan teguran kok, dia memberikan afirmasi. Ya memang kalau orang tidak menghargai kamu, apa yang harus dilakukan? Cari tempat di mana kamu dihargai. Yang paling jengkel tuh ilustrasi botol minum, saudara. Di warung harga sekian ya. Kamu nggak dihargai di warung ya, masuk ke toko yang ada di airport ya, kira-kira gitu, saudara. Atau di restoran bintang 5. Cari tempat kamu dihargai di mana. Itu afirmasi, saudara. Itu bukan sesuatu hal yang mengkoreksi hati orang. Dan kalau ini dilakukan terus-menerus, saudara, konsisten dihidupi, ala motivasi afirmasi yang menyimpang itu akan menghancurkan hidup manusia. Tapi Kristus tidak lakukan ini, saudara. Bahkan di dalam Lukas yang berikutnya, Kristus bilang, sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahan daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tadi di Galilea, sekarang di Yerusalem, saudara. Ini utara dan selatan. Kristus bilang, tidak, kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini kalimat yang keras sekali yang kita bisa renungkan dari kebenaran firman. Berarti apa? Firman yang memberikan penghiburan sejati, itu adalah firman yang mengkoreksi orang untuk hidup dalam Tuhan. Jadi kita jangan pikirkan gini ya, ini kok teguran terus ya, misal contoh ya, tapi kita membedakan teguran ini dengan pengembalaan. Jadi kadang kita akan melihat ya, ini juga ya di dalam aplikasi pastoral memang nggak gampang sore.
memberikan kalimat teguran yang judgmental sering, tapi yang pastoral jarang, saudara. Teguran yang pastoral itu bagaimana, saudara? Teguran pastoral itu adalah teguran yang membuat orang itu mengerti dan dia berubah. Tapi teguran judgmental itu adalah menegur tanpa kasih dan tanpa kebijaksanaan. Itu akhirnya judgmental, saudara. Sangat susah dibedakan. Tapi balik lagi, saudara, inilah yang kita boleh renungkan. Bicara mengenai teguran yang membawa orang kepada kebahagiaan yang sejati. Oke, ini yang pertama, saudara. Jadi audiens Tuhan Yesus pada saat itu, balik ke dalam Matius 12, saudara. Ini adalah orang-orang kontemporer zaman Tuhan Yesus. Kita kalau lihat di dalam struktur besar ya, di dalam Matius 12 dan 11 itu ada paralelnya, mirip, saudara. Apa itu yang mirip? Yaitu di dalam bagian akhir sama-sama bicara mengenai kecaman. Di dalam Matius pasal 11 mungkin masih ingat saudara, kecamannya adalah celakalah engkau Korazim, Betsaida, Kapernaum. Disamakan dengan Sodom, Gomora, Sodom, Tirus dan Sidon. Saudara, itu adalah teguran. Di dalam bagian ini juga mirip. Tegurannya menggunakan perumpamaan mengenai orang yang mana setannya udah pergi, roh yang najis itu keluar, dia masuk lagi. Dan itu akan menjadi lebih buruk. Maka celakalah, itu keadaannya saudara. Sama-sama ada penghakiman. Tetapi ini selalu ya, bicara firman selalu bukan hanya satu sisi saja. Selalu ada sisi yang berikutnya. Apa itu? Yaitu di dalam Matius 11, kita mungkin masih ingat ya berita tentang marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Oh itu kita paling ingat mungkin saudara ya. Salah satu yang ingat tapi mungkin lupa di mana saudara. Tapi itu adalah bagian setelah Kristus mengecam kota-kota tadi. Sekarang Kristus memberikan satu invitation, satu undangan, satu kelegaan yang sejati, peristirahatan yang sejati, saudara. Rest ya, letih lesu berbeban berat datang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan ini yang Kristus kerjakan, saudara. Oke, ini yang pertama. Lalu paralel yang ada di dalam Matius 12 apa? Setelah Kristus menyampaikan perumpamaan ini, diikuti dengan Yesus dan sanak saudaranya. Siapa yang adalah ibuku dan saudaraku? Ini bicara mengenai siapa yang sungguh-sungguh di dalam dia, yaitu adalah yang saya bacakan saja ya. Ayat 50 ya, ini bagian invitation, paralel dengan Matius 11 tadi. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara. Jadi kita bisa lihat ada teguran keras, tapi ada elemen pastoralnya, saudara. Ada pernyataan firman itu mengikuti satu teguran untuk orang bertobat dan satu pengharapan belas kasihan Tuhan. Nah ini gambaran secara struktural. Tapi saudara, kita mau lihat esensinya dulu ya sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam perumpamaan ini. Esensinya apa saudara? Esensi teguran ini sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena bayangkan yang ada di hadapan mereka itu siapa? Kristus sendiri. Ini bukan hamba Tuhan biasa, saudara. Bukan siapa-siapa, bukan kayak kita. Ya kalau kita dibandingkan dengan Kristus rasanya kita bukan siapa-siapa, tapi Kristus saja sendiri bilang, saudara, kita ini akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Kristus. Itu satu bagian ya. Skalanya tentu bukan kualitinya, saudara. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang mana kita menyatakan Kristus. Tapi kalau kita mau gambarkan nih, seolah-olah ya memang kita dibandingkan dengan Kristus, kita pasti merasa inferior sekali lah ya. Meskipun nanti itu faktanya harusnya tidak demikian. Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita setiap orang percaya. Untuk mengerjakan kehendak Bapa di sorga. Maka Kristus tidak malu mengucap kita sebagai saudaranya. Ya kira-kira gitu. Tapi secara manusia kita akan bilang ya siapa kita? Itulah balik lagi ya. Itulah oke lah kerendahan hati saya nggak tahu pada tempatnya atau enggak. Tapi balik lagi saudara. Yang ada di hadapan orang-orang Israel hari itu adalah Kristus. Yang dikerjakan apa? Melakukan mujizat. Membangkitkan orang mati ya. Kalau seolah-olah mengusir setan tidak cukup ya. Orang buta, orang bisu tuli dan segala macam itu jadi sembuh, orang lumpuh jalan dan lain sebagainya. Seolah-olah itu tidak cukup, ada orang mati bangkit. Badai di Danau Galilea reda. Setan yang ditakuti oleh orang-orang di Gadara itu, saudara, itu bungkam, saudara. Itu adalah yang dilakukan Kristus. Kalau itu tidak cukup ya. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Itu spektakuler, saudara. Jadi kita bisa lihat, ini adalah fenomena yang disaksikan oleh orang-orang di dalam zaman Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, responnya bagaimana, saudara?
Nah ini yang membuat kita bergumul hari ini. Respon orang di dalam zaman itu terpukau. Wah, mungkinkah dia ini anak Daud? Tuh ya, satu ya. Setelah pengajaran khotbah di bukit, setelah khotbah di bukit, pengajaran selesai apa? Wih, tidak ada pengajar kami yang lebih berkuasa dari dia. Dia ini bicara dengan kuasa. Oh, itu kan keren, saudara. Apalagi, saudara, responnya. Orang berbondong-bondong ikuti dia kemana saja pelayan Tuhan Yesus penuh. Itu, saudara. Sampai harus pakai kapal dan lain sebagainya lah ya. Apalagi, Tuhan Yesus jalan kemana rame, pengusiran setan ada, secara fenomena orang-orang disembuhkan, dilepaskan dan lain sebagainya. Berarti apa sih? Kristus ini magnet daripada masa, dia kemana saja rame. Oke, sampai sini kita akan melihat apa? Apa yang missing? Apa yang missing di sini? Yang missing di sini adalah satu komitmen menjadi murid Kristus yang sejati itu ndak ada, saudara. Ndak kelihatan ini, saudara. Jadi mereka ini, kemana-mana, wah Kristus, wah hebat ya, wah keren, wih luar biasa. Ini mereka jadi hanya penonton, saudara. Mereka itu hanya memuji, tapi tidak ada betul-betul mau mengambil komitmen untuk menjadi murid Kristus. Itu yang missing. Itulah sebabnya muncul kalimat kecaman kepada Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Itulah sebabnya muncul juga di dalam bagian ini yang Matius 12 yang kita renungkan ya. Dan jangan-jangan ini juga yang terjadi bagi kebanyakan orang Kristen. Apa responnya? Wih luar biasa khotbahnya, tergantung siapa yang khotbah lah ya saudara. Yang khotbah aduh hari ini ya lemes ya saudara. Ya macam-macam lah, tapi anggaplah pengkhotbahnya dewa-dewa Olympus ya saudara. Saudara tahu kalau saya ngomong dewa Olympus itu ya Pak Yadi, Pak Billy dan teman-temannya saudara. Oh itu sangat menggerakkan. Ini mirip kayak kita habis dari KKR ya. Siapa tahu nanti kita ikut KIN saudara. Saya percaya pembicara itu pembicara yang diberkati Tuhan semua. Saya percaya waktu kita datang retret ya kan, datang KIN atau datang acara-acara rohani, kita semua rasa kayak dibakar firman kan. Biasanya habis dari retret apa yang kita lakukan? Saya mau ambil komitmen baru. Tapi itu kayak orang mau ke nge-gym, saudara. Nge-gym itu komitmennya very short, saudara. Kenapa? Karena ketika ada pergumulan hidup, udah lupa dia komitmen tadi, saudara. Jadi jangan-jangan banyak model spirituality yang seperti ini ya. Spiritualitas yang euforia saja. Waduh puji Tuhan, luar biasa ya. Saya sih mau dengar kalau Bapak ini khotbah gitu ya. Kemana-mana ikut, wih luar biasa keren pengajarannya. Ini pasti hamba Tuhan yang sejati, kurang lebih gitulah saudara. Pertanyaannya apa yang missing di sini? Yang missing mungkin adalah komitmen ikut Tuhan. Yang missing adalah hati yang berapi-api melayani Tuhan. Hati yang mau menuhankan Kristus dalam hidup, saudara. Hati yang benar-benar mau memuliakan Tuhan di dalam seluruh keberadaannya, itu yang kurang, saudara. Dan ini juga yang terjadi di dalam jemaat Matius hari itu, jemaat yang orang-orang di dalam zaman kontemporer Kristus. Mereka ikut Kristus tapi tidak ikut dia. Ini ironi kan besar, saudara. Mereka berada melihat pengajaran Kristus, tapi mereka tidak di dalam dia. Ironi lebih besar apa yang bisa kita gambarkan lagi? Tidak ada ironi lebih besar dari ini. Ini ironi sudah menakutkan, saudara. Ini kejadiannya, saudara. Oleh sebab itu ya, di dalam bagian ini kita mulai sadar. Ada satu warning besar di dalam perumpamaan tadi. Yaitu adalah orang yang tidak menuhankan Kristus. Orang yang menomorduakan dia. Di dalam perjanjian lama, orang Israel waktu menyembah berhala, mereka itu tidak sama sekali meninggalkan Yahweh. Mereka masih beribadah kepada Yahweh, tapi dia hanya salah satunya. Tapi celaka lagi di dalam konteks perjanjian baru, saudara. Orang yang tidak menyembah Kristus itu menegasi karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Wah celaka betul mereka. Nah maka saya akan ajak kita lihat ya, satu bagian yang sangat serius. Itu di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 20. 2 Petrus pasal 2 ayat 20, saudara. Ini warning ya, warning bagi kita untuk kita gumulkan. Jangan-jangan iblis menipu sampai kita tidak tahu kita berada di mana gitu ya. Saya baca dari ayat 17 saudara supaya kita tahu konteksnya. 2 Petrus 2, 17 sampai 22 saya baca ya. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat.
Sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ayat 20 ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik daripada perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, ini udah pakai speaker besar, saudara. Ini amplifikasi sekali lagi ya. Kalau kita lihat Matius 12 ayat 43 sampai 45, ini sekarang di loudspeakerin, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita sadar betul satu hal yang berbahaya di dalam kepalsuan itu. Ini gambaran siapa sih? Yang paling singkat yang kita bisa lihat, ini gambaran Yudas. Yudas ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun, dia lihat pengajaran, dia lihat mujizat, dia lihat segala kuasa yang Kristus kerjakan. Tapi dia binasa, saudara. Aduh, ini bagaimana, saudara? Jadi kita memahami ada satu hal yang missing dalam hidup Yudas. Apa itu? Dia ikut Kristus, tapi dia tidak menuhankan Kristus dalam hidupnya. Dan nabi-nabi palsu ini ya, pasti mereka rasa diri asli. Ya kalau dia rasa palsu sih memang gimana ya. Ya kita itu very evil lah ya, saudara. Memang orang ini mungkin menyatakan saya memang pengikut setan, ya sudahlah ya, sudah. Dan orang yang mau ikut dia ya tanggung sendiri lah ya, itu kan sudah apa adanya, saudara. Tapi penipu yang tulen kan ada elemen kebenaran yang dia tekankan, ya kan gitu kan. Masa sih semua langsung ditipu begitu saja, terlalu gampang untuk dicuci otak. Biasanya ada elemen kebenaran sedikit lah yang dia nyatakan, saudara. Dan bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan palsu dengan berani menegur hamba Tuhan palsu, saudara. Misal, contoh, saya nggak tahu contoh ini tepat nggak ya, misalnya ya. Hamba Tuhan di Geri tidak ada Roh Kudus, mungkin bisa begitu, saudara. Ya kalau bertobat puji Tuhan, tapi kalimat ini sering kita dengar lah ya. Pak Tong dibilang tidak ada Roh Kudusnya, kenapa? Marah terus. Sebentar ya, Yohanes Pembaptis kayaknya marah terus ya kan gitu kan, saudara. Yohanes Pembaptis, saudara, dikandung dia dari kandungan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kerjanya ngamuk terus Yohanes Pembaptis ya kan gitu. Nabi-nabi kurang ngamuk apa mereka ya kan gitu. Satu-satu ngamuk, saudara, penuh dengan Roh Kudus. Tapi jangan langsung bilang, oh berarti saya ngamuk terus dipenuhi Roh Kudus. Jangan, saudara. Kemungkinan besar ngamuknya kita bersalah, saudara. Tapi balik lagi, saudara. Jadi ada orang-orang yang adalah nabi palsu, berani menegur dia. Berani mengutip, bahkan mengutip mungkin Matius pasal 7 ayat 21. Hari-hari terakhir yang buat mujizat, mengusir setan, bernubuat, dienyahkan Tuhan, pembuat kejahatan. Mungkin mereka tertipu, saudara. Dan ini adalah satu bagian yang ya sekali lagi sangat mengerikan, saudara. Kenapa? Karena orang mungkin tidak sadar bahwa mereka di dalam keadaan seperti itu. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin ajak kita itu merenungkan penekanan yang ada di dalam Petrus sama yang di dalam Matius tadi. Keadaannya akan jauh lebih buruk daripada yang semula. Nah sekarang kita mau masuk sedikit-sedikit, saudara. Di dalam bagian ini perumpamaan itu apa sih? Perumpamaannya adalah seseorang yang mana awalnya dia diisi oleh satu roh najis. Roh najis itu pekerjaannya membuat orang ini najis. Intinya sederhana saja, najis dia ya. Lalu entah bagaimana ceritanya dia keluar. Ini kalau dalam perumpamaan itu tok. Tapi dalam konteks kita tahu, saudara, yang membuat roh jahat ini keluar itu adalah Kristus usir setan, atau yang kedua orang Farisi usir setan ya. Jadi setannya keluar. Waktu setannya keluar, saudara, sadar atau tidak, ini adalah grace period. Grace period ya. Maksudnya ini adalah masa-masa di mana kelihatan ada pertobatan gitu. Yang tadinya orang-orang kerasukan di Gadara yang mengerikan itu, tiba-tiba dia bisa duduk tenang ya, itu saudara. Atau yang tadi di dalam masih perikop pasal 12, orang yang dirasuk itu bisu dan buta, saudara.
Jadi kita bisa lihat, oh tiba-tiba dia disembuhkan. Jadi ada kayak masa grace period, dia dirinya itu secara moral, secara kapasitas kayaknya oke. Dan di dalam perumpamaan ini dibilang apa? Bersih, tersusun rapi, terus apa? Kosong, empty ya, rapi. Ini grace period, saudara. Tetapi saudara, yang celaka adalah waktu si roh najis ini keluar, saudara, dia mengembara di tempat-tempat padang gurun di mana dibilang waterless, tidak ada air, tidak ada apa-apa ya. Ini memang di dalam Tobit juga bicara roh-roh jahat itu mengembara di mana-mana lah pokoknya, saudara. Dan dia tidak dapat tempat yang baik. Maka dia ngapain? Dia mau kembali ke rumah yang kemarin ya. Datang, rapi, saudara. Waktu dia lihat rumahnya rapi, ya dia tinggal di sana dong. Dan karena rapi dan bersih, dia ajak lagi 7 yang lebih jahat masuk ke dalam orang ini. Ini perumpamaannya, saudara. Saya mungkin kasih ilustrasi singkat dulu ya. Saudara, waktu saya mau pindah, waktu kami itu pindah dari Bengkulu ke Jakarta, rumah kan belum dijual waktu itu. Jadi mama kami bawa ke Jakarta, saudara. Dan sebelum pergi, tentu rumah itu kami rapikan semampunya, saudara, mampu. Ya karena rumah itu juga ya nggak gampang untuk dibersihkan. Ya kita tahu kalau orang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di satu rumah, tentu barangnya udah mirip kayak toserba, saudara. Semua ada. Tapi kalau mau cari semua tiada, saudara. Akhirnya beli lagi. Jadi tambah banyak barangnya. Tapi singkat cerita, saudara, saya udah rapikan, mama udah pergi. Terus ada waktu kami mau jual ya. Terus kami harus datang, terus ya mau masuk ke rumah. Saudara, saya yang tahu rumah itu, waktu mau buka pintu depan nih, agak gemetar sedikit, saudara. Bukan gemetar karena takut setan, saudara, karena membayangkan apa yang terjadi selama rumah ditinggal kurang lebih 1 tahun, saudara, waktu-waktu pandemi itu. Sekali buka, saudara, ini kalau bahasa mistisnya, saudara, udaranya terasa berat, saudara. Ya wajar, debu, saudara, debu ya, karena terasa berat ya. Terus kami punya rumah ada basementnya lagi. Basement tuh lebih dingin, lebih lembab, saudara. Jadi kalau di luar negeri kan kering, ya ditinggal berapa juga, ya rapi-rapi lah, saudara. Tapi kalau rumah lembab, saudara, itu rumah yang kosong, tidak kosong lagi. Ada apa di situ? Ada banyak makhluk hidupnya, saudara. Makhluk hidup itu dari yang mulai merayap dan bisa terbang, saudara, sampai yang kepala hitam, ekor panjang, saudara. Itu memenuhi rumah, saudara. Waduh, mengerikan, saudara. Jadi waktu masuk itu udah getar dulu, saudara. Dan kita tahu seberapa hebat kita rapikan rumah itu dulu, tinggalin 1 tahun. Wah, enggak karu-karuan. Lihat ini, maaf ngomong ya, lihat ada yang sudah mengering di lantai, saudara. Apa ini? Bersih-bersih, pokoknya ya gitu. Akhirnya dilepas, dijual, saudara. Tapi balik lagi, ini ilustrasi sederhana saja, saudara. Keberadaan rumah fisik saja kalau kosong ditinggal 1 tahun, babak belur itu rumah, saudara. Apalagi hati manusia, saudara. Hati manusia ini tidak pernah bisa kosong. Dia hanya ada kemungkinan 2, melawan Tuhan atau bersama Tuhan. Di dalam perikop sebelumnya Kristus bilang, yang tidak mengumpulkan bersamaku, dia mencerai-beraikan, saudara. Dia mencerai-beraikan. Jadi cuma ada pilihan ini, nggak ada zone netral, nggak ada, saudara. Itulah sebabnya, saudara. Di dalam bagian ini kita mulai bisa memahami pengajaran Kristus itu keras sekali. Apa itu yang ditekankan, saudara? Yang ditekankan adalah orang lepas hanya dari kuasa jahat tidak cukup. Orang bertobat habis retret saja tidak cukup, saudara. Harus ada yang namanya komitmen kuat di dalam Tuhan. Saya nggak tahu ya, kita di dalam fase hidup kita udah sekian tahun ya. Setelah habis retret biasanya ambil komitmen, sudahlah. Atau biasanya tahun baru, saudara ya, saya mau baca Alkitab lagi dari nol. Oke, tahan sampai kapan, saudara? Sampai kitab Imamat, ya kan, saudara? Kira-kira ya, Imamat ya, saudara. Mulai agak kepukul gitu, terus besok lah, akhirnya mulai lagi nanti tahun depan berhenti di Imamat lagi, saudara ya. Kalau lebih jauh lagi ke Deuteronomi Ulangan agak mendingan lah, tapi nanti berhenti lagi di Yehezkiel, saudara ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita akan lihat, tidak cukup hanya kelihatan bertobat. Tidak cukup hanya ambil, saya tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak benar. Tidak cukup hanya itu, saudara. Karena kalau hanya itu, saudara, orang itu tidak mampu bertahan kalau tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan sangat gampang. Maka pelayanan pengusiran setan sendiri tidak bisa demikian saja. Tidak ada tempat yang netral, saudara. Dan Leon Morris bilang gini, neutrality ends with the coming of the equivalent of 7 devils.
Jadi dia bilang ya, menjaga state yang kosong itu hanya equal dengan keadaan 7 roh yang lebih jahat masuk dan suasana hidupnya akan lebih hancur. Nah maka saudara, di dalam bagian ini salah satu hal yang gentar adalah kalau kita bukan milik Kristus, berarti kita lagi adalah menjadi orang yang dibawa bayang-bayang si iblis. Iblis di dalam Yohanes 8 ayat 44 bilang apa? Kristus bilang, iblis adalah pembunuh. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Dia adalah bapa segala dusta. Dia pendusta dan bapa segala dusta. Dan wajar saja orang yang ada di dalamnya, saudara, itu dia tidak bisa lihat dia itu mengikut Kristus atau enggak. Saya pikir penipuan iblis yang paling top ya. Paling top ya saudara. Adalah membuat orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dalam Kristus berpikir dia adalah orang Kristen sejati. Itu tipuan paling top daripada iblis. Jadi kalau sudah begitu ya tidak usah bertobat dong. Ngerasakan diri sudah diselamatkan. Tidak perlu ada ketekunan lagi. Rasa diri udah tekun saudara. Ini adalah dusta yang paling menakutkan saudara. Oleh sebab itu ya Efesus 4, 17, 18, 19 bilang. Orang hidup di luar Allah, dia hidup dengan pikiran yang sia-sia. Pengertiannya gelap saudara. Perasaan tumpul. Hidup dalam hawa nafsu serakah. Mengerjakan segala macam kecemaran. Dan dia tidak lagi berpikir dia di dalam keadaan yang dimurkai Tuhan. Saudara, ini adalah hal yang kita perlu gumulkan, saudara. Kita perlu lihat ya, keadaan yang sedemikian, ini keadaan yang berbahaya ya. Dan saya ingin ajak kita melihat ya, satu bagian yang ironi di dalam bagian ini. Apa itu? Kita harus sadar, pada waktu bagian ini dinyatakan oleh Kristus, Kristus itu sedang menentang daripada si ini, orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka kerjanya apa? Mengusir setan dan membuat rumah orang itu, hati orang itu kosong, tidak terima Kristus. Dan yang akan terjadi diisi oleh orang-orang roh-roh jahat. Itulah sebabnya Calvin bilang gini, ahli Taurat adalah orang-orang munafik yang bukan hanya menginjak-injak anugerah Tuhan, tetapi yang masuk ke dalam konspirasi bersama setan itu sendiri. Itu kalimatnya Calvin, saudara. Saya pikir ini kalimat yang penting sekali. Maka hati-hati juga di dalam konteks hidup kita, saudara. Kita ini perlu membawa orang itu kepada Kristus. Di dalam pelayanan selalu ada godaan untuk membawa orang kepada diri. Selalu ada godaan itu. Tetapi yang kita perlu kerjakan adalah membawa orang kepada Kristus supaya dia bisa bertumbuh. Supaya dia menghadapi pergumulan bersama Kristus. Hamba Tuhan yang konseling tugasnya apa saudara? Tugasnya adalah memberitakan firman. Bukan membuat orang itu mengambil keputusan apapun harus kembali kepada dia. Ini bahaya saudara. Itu adalah mulai model-model sekte ya. Sekte itu membuat orang tuh tergantung sama oknum. Bukan tergantung sama Tuhan saudara. Kalau kita ada potensi ini harus segera bertobat saudara, karena itu membuat rumah orang, hati orang itu kosong. Dan balik lagi saudara, saya ingin ajak kita lihat juga ya, satu kalimat Agustinus. Nah, ini Agustinus tahun 470-an lagi bilang gini, ciri-ciri orang yang tadi udah bertobat, lalu sekarang roh najis datang lagi. Ciri-cirinya apa saudara? Kita tahu ya Agustinus itu dari latar belakang yang tidak baik-baik saja ya. Dia itu kumpul kebo sama seorang wanita tunasusila sampai punya anak saudara. Itu Agustinus. Mamanya mau nikah itu air mata tiap hari mengalir. Itu Agustinus punya kehidupan tuh kacau balau saudara. Maka dia bilang gini. Dia menggambarkan di dalam kehidupan nyata waktu roh najis itu kembali di dalam diri orang percaya. Itu akan mengatakan kalimat bahwa dia tidak ada kekuatan untuk menghadapi godaan. Saya udah tidak mampu. Saya tidak memiliki kekuatan untuk mengekang. Dalam hal ini Agustinus bilang untuk mengekang hawa nafsu seksual. Itu Agustinus bilang. Jadi orang itu kayaknya menyerah saja. Udah saya tidak mampu. Saya ini sudah hatinya terikat dengan hal seperti ini dan saya tidak mampu keluar. Sudah tidak mampu. Sehingga pada akhirnya dia akan kembali kepada dunia. Atau balik ke dalam masa lalunya yang sia-sia itu saudara. Itu adalah tema yang kalau kita lihat saudara. Sangat ditekankan di dalam surat Efesus. Kamu udah ditipu. Kamu dulu hidup. Kamu udah mati di dalamnya. Jangan lagi kamu harus hidup seperti manusia baru di dalam Kristus. Dan seterusnya saudara. Ini tema yang mana iblis lagi nipu saudara. Saya akan ajak kita lihat satu bagian lagi ya, Roma 7 ya. Ini adalah kondisi ya.
di dalam keadaan orang, belum di dalam Tuhan. Ini adalah evaluasi dari refleksi dari Paulus. Merefleksikan dirinya sebelum dia sungguh-sungguh ditebus di dalam Kristus. Saya ajak kita lihat gini ya. Ini panjang sebenarnya bagian ini saudara, tapi kita lihat beberapa bagian saja. Ayat 15. Sebab apa yang aku berbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku berbuat. Jadi dia tahu, dia tidak suka, tapi dia terikat karena hawa nafsu itu, kedagingan itu ngikat saudara. Jadi dia tidak bisa buat apa yang dia mau buat nih. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Ini bukan lagi kambing hitamkan iblis saudara, tapi ini adalah keadaan dia ditawan dosa saudara. Keinginan daging itu begitu mengikat sampai dia tidak bisa lagi lepas saudara. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara. Itu kalimatnya. Ini adalah ciri-ciri orang belum di dalam Tuhan. Kadang ada teolog yang bilang, oh ini adalah orang yang percaya. Enggak, saudara. Ya itu perdebatan panjang, mungkin lain kali kita bahas. Ngomong-ngomong Pak Hendra membahas tesis tema ini, saudara. Jadi mungkin dia bisa share kepada kita lain waktu. Dan di dalam ayat ke-20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku memperbuat, tapi dosa di dalam aku. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah, tapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu jawaban terakhir saudara. Jadi dia lagi bicara apa? Keadaan orang yang seperti Agustinus gambarkan tadi. Itu merasa tidak mampu, tidak berdaya. Menyerah kepada dosa saudara. Tidak mampu melawan godaan tadi. Baik dalam godaan seksual, godaan mungkin keserakahan, ketamakan, insecurities, menikmati pujian, kemuliaan, dan banyak lain yang kita tidak bahas satu-satu saudara. Dia merasa tidak bisa lepas. Itu adalah ciri-ciri saudara. Kalau menurut Agustinus, roh jahat itu kembali. Roh jahat ini bukan dalam konteks merasuki sampai kayak ya orang ayan kelepar-kelepar di lantai, itu bukan saudara. Tapi ini mungkin yang seperti Yudas ya, setan yang merasuk sampai dia keputusannya dan lain sebagainya dia ambil berdasarkan apa yang dia mau kerjakan. Jadi ini yang paling mengerikan saudara. Oleh sebab itu ya, ini sekarang kalau kita renungkan lagi lebih jauh, kitab Matius, Kristus itu kalau kita sadar dari, ini Matius menulis kalimat Kristus ya, dari awal sampai bagian terakhir selalu bicara mengenai peringatan-peringatan ini saudara. Dan waktu peringatan ini dibicarakan, ini peringatan yang dinyatakan kepada umat Tuhan ya. Bukan gereja dan agama lain, bukan ya. Tapi ini address umat Tuhan yang mengaku sebagai umat Tuhan. Dan di dalam bagian ini ada dua bagian yang dikritik. Satu, orang-orang percaya di dalam kepercayaan Israel, mereka percaya kalau mereka diselamatkan karena keturunan Abraham. Tidak jarang loh ada orang-orang di dalam kekristenan yang percaya mereka diselamatkan karena bisa meyakini doa Bapa kami. Oh ini kayak mantra sudah ya, pokoknya doa Bapa kami udah kayaknya bebas lah. Dia mau kumpul kebo, kayak mau judi, nipu, apa semua, pokoknya yakin percaya. Hidup nggak keruan, pokoknya imannya kepada Tuhan, kelihatannya mati yakin pasti masuk surga, saudara. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, saudara, itu orang percaya di antara umat Allah yang baru percaya kepada Yesus tapi tanpa pertobatan. Yesus menggambarkan orang percaya ini seperti apa? Misal sebagai garam yang sudah tidak asin. Itu di dalam awal sekali Matius pasal 5 sudah bicara. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan lagi? Dia punya dibuang itu saudara. Itu gambaran itu bukan antara orang Kristen dan non Kristen, bukan. Tapi yang secara kasat mata adalah umat Allah. Menakutkan enggak? Menakutkan saudara. Terus apalagi? Ya tadi misalnya di dalam Matius 7, 21, 22. Sombong rohani. Aku sudah mengusir setan. Nubuat. Aku sudah melakukan menyembuhkan orang sakit dan pelayanan dan KKR dan whatever saudara. Sombong rohani. Itu mengerikan juga saudara. Lalu orang yang membangun rumah di atas pasir. Itu kan kalimat Tuhan Yesus ya.
orang yang menghasilkan buah yang busuk, orang yang percaya kepada Tuhan selama ada masa-masa baik dalam hidupnya. Itu di dalam perumpamaan penabur, saudara. Yang bertumbuh, tapi waktu ada penindasan penganiayaan datang, iman gugur. Apalagi, saudara, itu adalah waktu perumpamaan mengenai pukat ya, ikan diambil gitu, ikan terus pada akhir zaman apa yang dilakukan? Dibagi, ikan busuk dibuang, yang bagus dikumpulkan. Selalu bicara itu. Lalang dan gandum juga sama. Saudara. Jadi kalau kita lihat terus, saudara, ini adalah tema keseluruhan Injil Matius. Dan dengan makin banyaknya repetisi, bukan berarti gini. Aduh, ini sorry ya, maksudnya kita ngomong gini. Aduh, Matius ngapain sih catat-catat yang begini? Cukup ngomong satu kali sajalah ya. Kita udah mengerti secara kognitif, kita udah paham intinya ada dua jenis manusia ya kan. Ya umat Tuhan yang sejati dan yang tidak, selesai ya. Tapi kenapa harus diulang terus sampai ujung, saudara? Kalau tidak cukup itu, saudara, masih ada ya. Orang yang sudah diampuni tapi tidak mengampuni ya. Perumpamaan orang berhutang terus dia nangis-nangis diampuni, terus dia keluar, terus ketemu orang lain yang punya utang sedikit dia kerjain dan lain sebagainya. Kita lihat ya. Juga tamu pernikahan tanpa pakaian pernikahan, bendahara dengan talenta tidak bertambah, orang-orang yang tidak punya belas kasihan yang pada akhir zaman dia bilang, kapan kami lihat engkau telanjang dan engkau tidak makan orang asing dan lain sebagainya, kapan? Itu kalimatnya, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita summary bagian ini, kita akan menyadari sih Matius ini, Injil Matius menekankan sekali bagian-bagian ini untuk direnungkan terus-menerus, supaya pada akhirnya kita boleh merenungkan apa? Apakah sungguh-sungguh Kristus itu menjadi raja di dalam hidup kita? Saya ambil contoh gini, saudara. Kalau kita kerja di dalam satu company, satu perusahaan lah, ada bos pokoknya. Ya kalau kita pemilik itu ilustrasi yang lain, saudara. Tapi kalau kita kerja jadi pegawai gitu di dalam satu company, dia bos kita. Misalnya dia bilang, Jack, ya kamu minggu depan ini ya bisnis trip ke mana lah, ke daerah mana. Terus normalnya jawab apa? Siap, ya kan gitu kan saudara. Siap bos atau apapun lah ya. Minggu depan kamu perlu berhadapan dengan birokrasi apa? Oh siap, meskipun males juga, siap, pokoknya jalan, saudara. Itu adalah mentalitas kita kalau punya atasan. Tapi coba bayangkan ya, bos yang ngomong, oh ya kamu bisnis trip ya, terus kita cuma baca handphone ya, terus nonton, apalagi saudara, main golf, terus ya pokoknya happy lah ya. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan nasib kita di company itu? Dicuekin bosnya ya. Bosnya kasih dengan belas kasihan, mari datang kepadaku. Dicuekin saja, saudara. Kita yang lihat saja sudah emosi, saudara. Emosi ini adalah orang yang tidak ada gunanya. Ini kamu keluar sajalah dari company ini. Itu gambarannya, saudara. Coba bayangkan kita sendiri ya. Kita sudah menerima anugerah yang besar. Sehingga kita sama sekali tidak bisa punya dalih. Dalihnya apa? Kami tidak tahu, kami tidak mengerti, kami tidak paham. Tidak ada dalih itu, saudara. Sama seperti orang Israel hari itu yang menyalibkan Kristus, mereka sudah tidak bisa berdalih, oh kami nggak tahu Kristus itu Tuhan loh, nggak tahu kami bahwa dia adalah Mesias, kami tidak tahu dia mati dan bangkit, mati tahu, bangkit nggak tahu, nggak bisa saudara, karena itu bukti yang sudah terlalu jelas untuk mereka, sehingga kedegilan hati mereka itu ada di muka, saudara. Demikian juga dengan orang-orang yang mengaku percaya kan gitu kan ya. Tidak ada dalih. Maka tadi surat 2 Petrus pasal 2 ayat 20 mengatakan apa? Celaka mereka. Mereka keadaannya lebih buruk lagi. Dan bagi mereka lebih baik kalau dari awal tidak tahu. Tidak tahu dari awal. Itu lebih baik dari mereka. Tentu penghukumannya lebih ringan saudara. Tapi yang tahu menista nama Tuhan makin jahat lagi. Itu yang terjadi saudara. Oleh sebab itu saudara ya. Calvin itu bilang, bagaimana sekarang? Dia bilang gini, menjadi orang yang adalah milik Kristus, ada ketenangan karena Roh Kudus bertahta dan berdiam di dalam hidup kita. Dan tidak ada celah iblis bisa merasuk lagi, saudara. Nah itu harus dihidupi dengan cara bagaimana? Itu harus dihidupi dengan cara dipenuhi oleh Roh tiap-tiap hari, saudara. Selalu dipenuhi oleh Roh. Itu adalah di dalam Efesus 5 ayat 18. Bicara kepenuhan Roh. Jangan mabuk karena mabuk menghasilkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu selalu senantiasa dipenuhi Roh. Nah ini yang kita gumulkan. Sekarang pertanyaan, dipenuhi oleh Roh tiap hari bagaimana caranya? Nonton TV, main game ya atau apa?
kongko gosip atau apa, saudara? Maki-maki orang? Tentu nggak mungkin, saudara. Salah satunya adalah rajin baca firman dulu, berdoa, bersekutu, melayani. Melayani itu jangan hanya dianggap pelayanan gerejawi, saudara, bukan ya. Pelayanan itu adalah dimanapun kita ditempatkan Tuhan, mengatakan dan menghidupi apa yang menjadi prinsip kebenaran, itu melayani Tuhan, saudara. Nah, ini adalah quest satu pergumulan yang kita harus kerjakan hari ini, menuhankan Kristus dalam hidup kita. Dan caranya bagaimana? Ada disiplin rohani tiap-tiap waktu, saudara. Kita ini tidak tiba-tiba dewasa ya. Anak mau belajar jalan, dia juga ada masa merangkak dulu, ya kan gitu kan ya. Ada masa jatuh dulu baru dia berjalan. Orang di dalam studi harus lewat SD dulu. Ya sekarang sih TK ada sebelumnya, nggak tahu ada sebelumnya lagi nggak ya, saudara. Tapi anyway, orang akan masuk SMA, SD, SMP, SMA, kuliah. Ada fasenya, saudara. Tentang kedewasaan rohani bagaimana? Juga serupa. Ada fasenya tidak bisa mengampuni. Ada fasenya mulai bisa mengampuni. Ada fasenya hatinya mengampuni, saudara. Tidak bisa mengasihi, pelan-pelan dibentuk, dikikis oleh Tuhan. Supaya kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini adalah tanda bahwa Kristus adalah Raja di hidup kita. Karena Dia yang mengatakannya, saudara. Ini bukan orang lain, saudara, yang mengatakan. Kristus mengatakan. Perintahnya apa? Kasihilah seorang dengan yang lain seperti aku mengasihi kamu. Waktu Dia bilang Kristus yang mengasihi kita, itu udah means everything, saudara. Jadi biarlah bagian hari ini kita gumulkan. Bagaimana kita boleh betul-betul merenungkan bagian hidup kita ini, menuhankan Kristus di dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan sadar waktu kita dihadapkan dengan pilihan sulit. Pilihan sulit itu adalah pilihan-pilihan di dalam hidup. Semuanya sulit, saudara. Yang lebih gampang selalu bicara kompromi. Itu sudah tidak usah ngomong, saudara. Terlalu banyak pergumulan, yang jalan keluarnya solusi kompromi. Terlalu banyak, tidak usah ngomong lagi, saudara. Tapi yang menjadi inti adalah apakah betul kita menuhankan Kristus. Kalau iya, saudara, kita ikuti apa yang Kristus bicarakan. Nah, ini adalah perenungan kita pada pagi hari ini dan kita bersyukur. Karena darah Kristus menebus kita, Roh Kudus diberikan dalam hidup kita. Sehingga kita diberi kemampuan untuk menaati dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah belas kasihan yang Tuhan nyatakan. Kami berdoa supaya sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami ini bukan hanya mengikuti arus zaman saja. Tapi kami ini boleh berakar teguh di dalam firman. Dan kami boleh jujur di hadapan Tuhan. Untuk senantiasa kami meninggikan Kristus dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam segala hal yang kami kerjakan. Dalam pikiran kami, tutur kata kami, perbuatan kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami adalah orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Biarlah sekali lagi juga hidup kami ini boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di dalam hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami sadar bahwa hari-hari kami banyak sekali pergumulan. Tidak jarang kami pun jatuh, tapi kami berdoa biarlah belas kasihan Tuhan Engkau nyatakan. Supaya kami ini boleh ditarik kembali untuk menghidupi firman Tuhan dengan berapi-api, dengan mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan semua hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.